Kesbang Pol Nusa Tenggara Timur komitmen membumikan Pancasila bagi generasi di Nusa Tenggara Timur. 6 desa di Kabupaten Sika belajar pengelolaan desa wisata di Detu Soko Barat. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Kesbang Pol Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus membumikan Pancasila di bumi Flobomora tercinta. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkomitmen dalam membumikan dan menggelorakan Pancasila di seluruh NTT, khususnya bagi generasi muda NTT. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kabid Iwasbang pada Badan Kesbang Pol NTT, Tatas Medipelo. Dijelaskan Medipelo, pengeloraan dan pembumian Pancasila ini difokuskan pada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang tentunya mewarisi semangat dan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga upaya membumikan Pancasila dan menanamkan nilai-nilai luhur bangsa harus diwariskan ke generasi muda bangsa ini. Apalagi tantangan dan perkembangan zaman yang semakin maju dan kompleks, generasi muda bisa saja melupakan nilai-nilai luhur Pancasila. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkomitmen untuk membumikan, menggelorakan Pancasila khusus bagi para generasi muda, bagi semua masyarakat dan khususnya para generasi muda. Karena memang akhir-akhir ini kita semua berada di sebuah masa yang memang semua serba digital. Ya, Pancasila pelan-pelan hampir sedikit dilupakan oleh para generasi muda. Medipelo mengungkapkan tugas Kesbang Pol NTT untuk membumikan Pancasila di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Tentunya dengan terus memberikan wadah untuk generasi muda berekspresi, mengembangkan bakat sekaligus menjadi wadah untuk menanamkan nilai dan semangat Pancasila. Pengelolaan Pancasila kepada masyarakat NTT khususnya memang tidak mudah. Bahkan sampai hari ini banyak tantangan yang harus dihadapi. Karena memang kemajuan teknologi digital hari ini sangat benar-benar berdampak pada kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Khususnya lagi ketika kita mulai kembali menggerakkan, mengamalkan, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangan bagi kita. Tapi arahan Bapak Gubernur dan melalui Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi untuk kita tidak akan pernah menyerah. Kita akan terus berupaya untuk menggunakan semua daya kemajuan teknologi informasi komunikasi dengan dampak negatif dan dampak positif bagi masyarakat khususnya generasi muda. Dirinya berharap segala upaya yang dilakukan pihaknya ini mampu mengajak generasi muda NTT semakin memahami nilai-nilai luhur Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. RRI Endel Lady Badin melaporkan. Peduli lingkungan hidup terhadap limbah sampah botol plastik, Organisasi Anak Cinta Lingkungan Acil Ende sediakan 3 kotak sampah baja khusus botol plastik di 2 tempat berbeda. Laporan Suimam. Ketua Organisasi Anak Cinta Lingkungan Acil Kabupaten Ende, Umar Hamdan, kepada RRI mengatakan pada hari Kamis 23 Juni 2022 pagi, pihaknya telah melakukan serah terima 3 kotak sampah baja khusus botol plastik kepada Camat Ende Utara Zainuddin Ismail dan Kadis Pariwisata Kabupaten Ende Martinus Satban, yang kemudian dilanjutkan untuk ditempatkan di 2 titik yang berbeda, yakni 2 kotak sampah di lapangan Pancasila dan 1 kotak sampah di objek wisata Pantai Kota Raja Ende. Dijelaskan, dengan disediakan kotak sampah baja khusus botol plastik ini, pihaknya ingin mengajak masyarakat Kota Ende untuk bersama-sama berpartisipasi aktif menjadi bagian dari inisiatif pengelolaan sampah botol plastik dengan mengadopsi reduce, reuse, dan recycle 3R, yaitu mengurangi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang sampah plastik. Kepada seluruh masyarakat Kota Ende pada saat berwisata ataupun sedang melakukan perjalanan di sepanjang area tersebut untuk menjaga kebersihan kita Kota Ende, silakan tempatkan sampah-sampah plastik Anda, khususnya sampah botol plastik di tempat yang telah disediakan. Lanjut Umar Hamdan menuturkan, sampah-sampah botol plastik tersebut jika sudah penuh di kotak sampah yang telah disiapkan, selanjutnya akan dijemput dan dibawa oleh petugas dari Acil untuk didaur ulang lagi di Workshop Pusat Pengembangan Inovasi Olah Sampah, Jalan Perwira, Lingkungan Ambugaga 3, Kelurahan
Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Jadi kelanjutannya dari kami Acil Ende adalah kami sudah menandatangani serah terima tersebut dengan isi nota kesepakatan bersamanya adalah bahwa dari organisasi Acil Ende akan menjemput sampah pada kota-kota tersebut pada saat sudah penuh dan akan dijemput oleh petugas dari organisasi Acil Ende. Ia menambahkan kepada masyarakat dihimbau untuk bisa memanfaatkan betul kotak sampah yang ada sehingga sampah-sampah botol plastik dibuang pada tempatnya. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Guna membantu peningkatan pengelolaan potensi desa wisata, di Parbud Kabupaten Sika menggelar pelatihan pengelolaan desa wisata berlangsung tanggal 20 sampai 23 Juni 2022. Selengkapnya dilaporkan Firanda Garus. Kabupaten Sika terus mengembangkan pariwisatanya dari segala aspek, baik dari pembangunan fisik atau non-fisik, maupun peningkatan SDM dengan cara melakukan studi lapangan yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan diklat tentang pengelolaan desa wisata. Pada RRI dalam tas ND pagi Kamis kemarin, Kadis Pariwisata Sika Petrus Poling STMTMSC mengatakan, kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta dari 6 desa wisata, yakni Desa Wisata Kojadoi, Desa Wisata Parumaan, Desa Wisata Gunung Sari, Desa Wisata Waihawa, Desa Wisata Nenbura, dan Desa Wisata Umauta. Setelah mendapatkan teori terkait pengelolaan desa wisata, para peserta kemudian diarahkan untuk melakukan kunjungan lapangan yakni di Desa Detusoko Barat. Kami mendengar bahwa Desa Detusoko Barat ini memiliki prospek pengembangan pariwisata yang baik. Artinya keterlibatan masyarakatnya, kepemimpinan kepala desanya, aspek-aspek lain, pemasarannya, produk wisata yang disajikan, dan banyak hal yang menurut kami bisa kami jadikan rujukan untuk belajar. Dan dari apa yang kami dengar, kami datang ke sini dan kami lihat rupanya betul praktek-praktek pengelolaannya itu sudah boleh kami sampaikan selangkah lebih maju dari kami di Sika. Ditambahkan Petrus Poling, ada pun beberapa aspek yang menjadi unggulan dari Kabupaten Sika, yakni produk pemasaran pariwisata, promosi pengembangan CHSE pada destinasi pariwisata telah dilakukan oleh pihaknya. Para peserta terdiri dari aparatur desa, para pelaku usaha pariwisata desa, agar pengelolaan desa wisata sendiri bisa terintegrasi oleh semua stakeholder terkait. Lanjutnya, dalam materi yang dibawakan dalam kegiatan itu juga disampaikan pengelolaan anggaran dana desa. Para pelaku pariwisata mungkin juga sebagian pihak di pemerintahan itu tidak sepenuhnya paham bahwa ada pengelolaan dana desa yang sudah ada ketentuannya. Kita tidak bebas lagi menentukan mana itu kepentingan pariwisata, seberapa besarnya, itu rupanya sudah diatur dan ini harus dipahami bersama. Demikian sehingga tidak ada konflik antara pemerintah desa sendiri, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, DPD-nya. Jadi mereka sendiri bersepakat, rupanya ini yang harus kita kembangkan di sini. Dari hasil kunjungan tersebut, dia berharap agar para peserta mampu memperoleh maupun belajar banyak pengalaman dari desa pariwisata. Dirinya optimis bahwa nantinya Kabupaten Sika akan menjadi salah satu tujuan tempat belajar pengelolaan desa wisata oleh kabupaten lain. RRI ND Firanda Garus melaporkan. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI SP Labuan Bajo secara resmi berperan membangun masyarakat Flores umumnya dan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat secara khusus. Laporan Rovinus Sula. Demikian disampaikan Direktur Utama LPP RRI Dr. I. Hendrasmo dalam acara peresmian studio produksi SP Labuan Bajo pada Selasa 21 Juni 2022. Direktur Utama LPP RRI berharap dengan diresmikan studio produksi Labuan Bajo akan banyak yang didapat oleh masyarakat pada umumnya. Bukan hanya hiburan maupun informasi, tetapi lebih dari itu adalah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah setempat akan terjadi secara lebih intens untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang dihadapi maupun solusi-solusi yang harus dilakukan guna secara bersama-sama membangun masyarakat, apalagi secara khusus Labuan Bajo yang telah menjadi destinasi wisata penting di negeri ini. Dijelaskan RRI memiliki tugas untuk menyelenggarakan siaran yang mencerdaskan, mencerahkan, dan juga memperdayakan. Namun dalam era saat ini dihadapkan dengan banjir informasi di mana setiap informasi bisa merupakan hoaks atau informasi menyesatkan dan merugikan. Oleh karena itu kehadiran RRI diharapkan bisa memberikan pencerahan dengan semangat untuk memberikan verifikasi atas segala informasi. Saya berharap dengan dilakukannya
peresmian studio produksi ini akan banyak didapatkan oleh masyarakat di sini, bukan hanya hiburan maupun informasi, tetapi lebih dari itu adalah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah di sini akan terjadi secara lebih intens untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang dihadapi maupun solusi-solusi yang harus dilakukan guna secara bersama-sama membangun masyarakat, apalagi secara khusus Labuan Bajo yang telah menjadi destinasi wisata penting di negeri ini. Kiranya keberadaan studio produksi Labuan Bajo ini bisa mengkatalisasi perkembangan maupun pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Lebih lanjut, Direktur LPPRRI mengatakan RRI di satu sisi terus meningkatkan kualitas penyiaran hingga di wilayah 3T terdepan, terluar, terpencil di seluruh Indonesia. Dikatakan langkah yang diambil LPPRRI mendirikan SP Labuan Bajo sebagai bentuk perluasan jangkauan siaran RRI di daerah tertinggal dan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh Flores serta untuk memaksimalkan tugas dan fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. RRI Ender Finus pula melaporkan. Sekian Warta Berita Pagi hari ini edisi penyiaran di Jumat 24 Juni 2022. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Femi Sadeora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.